karis dan shalom, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Grace and peace from Father, Son, and Holy Spirit, our triune God. Memasuki akan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah, hari kemenangan. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 16. Pada bagian kedua dari ayat 10 sampai ayat 21. Ayat 10 sampai ayat 21 dari Wahyu pasal 16. Sekaligus kita memperingati akan hari kemenangan, hari kebangkitan, hari Paskah. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 16, verse 10 to 21. Revelation chapter 16, verse 10 to 21. Since last week we have read from verse 1 to verse 9. This reading is also to remember of the Easter, the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead. Here is the word of God. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam
bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. So far the reading of the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Perang Armageddon. The Battle of Armageddon. Perang terakhir menuju pada kiamat. Kalau saudara mendengar istilah perang Armageddon, barangkali ada dari saudara yang sudah pernah mendengar karena dari firman yang dibacakan. Juga ada film yang telah dibuat berhubungan dengan perang Armageddon dengan berbagai macam versinya dan perspektifnya dan interpretasinya dan pemahamannya. Saya berharap dengan khotbah pada saat ini saudara boleh mendapat pemahaman tentang apa itu perang Armageddon, mengapa ada perang Armageddon, bagaimana perang Armageddon terjadi, apa hasil perang Armageddon itu, dan apa tujuan perang Armageddon tercatat di dalam bagian terakhir dari cawan murka Allah. Seperti saya katakan tadi, anak-anak kecil, remaja, pemuda-pemudi maupun orang tua, ada yang mengenal perang Armageddon lewat televisi atau video atau YouTube atau film atau buku cerita, atau mungkin pernah mendengar khotbah tentang perang Armageddon ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara,
Di dalam pergumulan saya untuk memahami arti perang Armageddon ini, yang saya summarize, yang saya lihat dengan mensintesis dan menyatukan pasal-pasal yang ada di kitab Wahyu, yang ada hubungannya dengan ayat 16, pasal 16, di mana terdapat kata Armageddon, tempat di mana dikatakan para raja-raja, pimpinan-pimpinan, perwira-perwira, tentara-tentara berkumpul untuk berperang. You might have heard about the Battle of Armageddon, whether through the preaching or books or movies or stories or whatever. So I hope that through this sermon you can learn or you can get blessing from my studies and my preaching in connection with this, and hope that you can understand why this comes out, the purpose of it, the point of it, how it was planning and it is going to be happen, and what's the meaning of it. Di dalam memahami akan bagian yang kedua yang saya bagikan dari pasal 16 ini, saya berpikir ini jauh lebih gampang untuk dipahami daripada langsung mengkhotbahkan dari ayat 1 sampai ayat 21. Selain supaya waktu kita tidak terlalu panjang, tetapi juga menolong kita bisa memahami secara sederhana dan secara gampang pasal 16 dari kitab Wahyu ini. Izinkan saya untuk mengingat kembali apa yang telah kita dengar di minggu yang lalu. Dalam bagian pertama yang saya buat dalam satu khotbah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, yang difokuskan pada 4 cawan murka Allah yang dicurahkan, ditumpahkan oleh 4 malaikat pertama. Yang pertama ditumpahkan ke bumi, lalu ke laut, lalu ke sumber-sumber mata air dan sungai, dan ke matahari. Dan saudara dan saya telah belajar bahwa dari 4 cawan murka Allah itu menimbulkan penyakit, kesengsaraan, kesusahan ekonomi, dan berbagai macam penderitaan dan kesengsaraan dan kesakitan yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, yaitu mereka yang menyembah iblis, binatang itu, dan mengikuti gerakan dan dorongan nabi palsu dan antikris. 4 cawan murka Allah itu diarahkan untuk menggoncangkan keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, keadaan keuangan, keadaan fisik, situasi kemewahan yang diberikan dan disodorkan oleh iblis dan dunia kepada manusia, yaitu khususnya mereka yang mengikuti iblis. Dan semua itu dihancurkan, dan mereka kehilangan kekuatan dan kekuasaan, dan pada akhirnya mereka menghujat Allah oleh karena kepedihan dan kesakitan yang mereka alami, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-9.
Sekarang saudara, tatkala kita masuk di ayat yang ke-10, cawan yang kelima diarahkan kepada kerajaan binatang itu, yaitu kerajaan si iblis. Lalu cawan yang keenam, terjadilah perkumpulan semua orang-orang yang menyembah iblis bersama dengan raja-raja dan pimpinan-pimpinan politik dikumpulkan untuk masuk ke perang dengan Tuhan. Perang dengan Tuhan Yesus. Dan cawan yang terakhir bercerita atau diarahkan, ditumpahkan ke angkasa, dan terdengar suara dari bait Allah sudah terlaksana sebagai bagian final pelaksanaan murka Allah yang dahsyat. Oleh karena itu saudara, di dalam memahami akan cawan murka Allah yang ke-5, ke-6, dan yang ke-7 ini hanya bisa kita paham dengan baik tatkala kita melihat dari segala sudut firman Allah dari kitab-kitab Wahyu, masing-masing pasal yang bercerita dan mengarah kepada perang Armageddon ini. Dengan demikian kita mendapat suatu gambaran yang luas dan kita bisa memahami maksud Tuhan di pasal ke-16 ini. We can only understand this last point of the wrath of God, of the cup number 5, 6, and 7. By seeing from different angles of the Word of God, specifically from Revelation. Kita hanya bisa lihat dengan baik dari angle-angle yang lain dari kitab Wahyu untuk melihat isi perang Armageddon ini. Tatkala saya merenungkan akan bagian terakhir ini, saudara, saya memohon kepada Tuhan untuk menolong saya memahami akan bagian ini. Dan seperti biasa, tatkala saya kesulitan memahami ayat demi ayat, khususnya ayat 16 berhubungan dengan Armageddon ini, saya memohon kepada Tuhan untuk memberikan saya hikmat, agar supaya saya mengerti dengan baik dan bisa membagi kepada saudara di mana saja saudara berada, yang mendengar khotbah saya ini dan dapat berkat dari hikmat lewat firman Tuhan ini, pengajaran firman Tuhan ini. Saya mendapat hikmat bahwa untuk memahami ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21, saya harus melihat di ayat yang ke-16 sebagai ayat jendelanya. In order to understand verse 10 to verse 21, I was guided and received the wisdom from God that I must focus on verse 16 in connection with the battle of Armageddon. And then from there I see the other verses as well as seeing from the other chapter. Jadi melihat ayat 16 sebagai ayat pusat, lalu dikembangkan ke ayat-ayat yang lain, ayat 10 sampai ke ayat 21, sekaligus dilihat dari kacamata, sudut-sudut kacamata pandangan pasal-pasal yang lain di kitab Wahyu. Itu yang saya berpikir hikmat yang Tuhan berikan kepada saya,
Dan saya ingin saudara-saudara yang mendengar khotbah saya pada saat ini agar juga bisa melihat dengan cara saya itu, dan semoga saudara mendapat hikmat, mendapat pengertian, dapat memahami akan bagian ini. I hope you can understand through this way, specifically in this part of Revelation chapter 16 verse 10 to 21. Oleh karena itu saya memberikan tema pada khotbah saat ini yang berbunyi Perang Armageddon, the Battle of Armageddon. Adalah perang terakhir. Is the final war, the final battles between God and the devil. Kingdom of God against the kingdom of Satan. Saudara, Armageddon adalah sebuah tempat yang ada di Israel. Saya mempelajari dari beberapa buku, kemudian dari website, kemudian dari YouTube untuk mencari informasi tentang Armageddon. Dari informasi-informasi yang saya kumpul, saya dapati bahwa kata Armageddon itu datang dari kata Harmagedon. Adalah gabungan dua kata Har dan Magido. Har artinya bukit atau gunung. Megiddo adalah tempat yang ada di Israel yang dekat dengan Gunung Karmel. Saudara masih ingat itu tempat Gunung Karmel di mana di situ ada perang besar antara Elia, Nabi Elia, dan para pengikut Baal dengan sekitar 450 Nabi Baal berperang di sana. Dan Elia menang oleh karena Tuhan menyertai Nabi Tuhan ini. Dekat dengan Gunung Karmel itu ada sebuah bukit, tempat yang bersejarah yang namanya Megiddo. Di daerah Megiddo ini ada sejarah tersendiri yang saya mempelajarinya, dan saya dapati ada beberapa nama-nama penting di mana terjadi peperangan yang mengingat peperangan rohani di antara Allah dan iblis dan hamba-hamba Tuhan dan para pengikut iblis. Saya mencatat di Megiddo ini, daerah sekeliling Megiddo ini terdapat beberapa peperangan dan terjadi kematian. Peperangan yang pertama tatkala bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Yosua memimpin bangsa Israel, dan di sana terjadi peperangan antara orang Israel dan orang-orang Kanaan waktu itu. Dan Yosua mengalahkan Raja Megiddo seperti tercatat dalam Kitab Yosua pasal 12 ayat 21. Saudara bisa melihat di sana dikatakan ada sekitar 31 orang raja dari raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua,
Dan salah satu raja yang dikalahkan pada saat itu adalah Raja Megiddo. Pasal 12 ayat 21 dari kitab Yosua. Raja negeri Tanakh 1, Raja negeri Megiddo 1. Tiap raja dicatat yang dikalahkan oleh Yosua di bawah bimbingan Tuhan. Catatan saya yang kedua, di tempat Megiddo ini terdapat kematian dari seorang raja Israel namanya Yosia. Seorang raja Yuda atau Yehuda yang dibunuh oleh Firaun Neko. Itu terdapat sangat jelas tercatat di 2 Tawarik pasal 35 ayat 22. 2 Tawarik pasal 35 ayat 22. Saya baca karena Alkitab mencatat akan sejarah kematian Raja Yehuda Yosua di Megiddo. Ini untuk kita lihat latar belakang Megiddo. 2 Tawarik pasal 35 ayat 22. Saya baca 2 Tawarik 35 ayat yang ke-22. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko, yaitu Firaun, yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megiddo. Ayat 23. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yosia meninggal di Megiddo tatkala berperang dengan Raja Mesir Firaun Neko. Di Megiddo juga saya dapati ada kesaksian tentang Raja Ahazia, Raja Yehuda juga, yang mati di tempat ini. Tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 27. Saudara bisa buka di rumah dan baca sendiri. 2 Raja-Raja 9 ayat 27 tentang kematian Raja Yehuda Ahazia di tempat ini. Saya ingin membaca ayat khusus yang berhubungan dengan peperangan antara umat Tuhan dan Tuhan yang memberikan kemenangan melawan umat yang tidak percaya Tuhan, yaitu non-Israel. Dan di situ Tuhan memberikan kemenangan secara khusus yang tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal 4. Dan khusus dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 19 disampaikan bahwa di situ terjadi di Megiddo. Hakim-Hakim pasal 4 menyaksikan tentang perang antara bangsa Israel yang dipimpin oleh Barak dan Deborah, dan pimpinan non-Israel yang namanya Sisera. Panglima perang itu dibunuh mati oleh karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Saya baca sedikit poinnya ini untuk saudara melihat bagaimana peristiwa peperangan yang terjadi di sini.
Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin. Yabin ini adalah raja non-Israel, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hasoret Hagoyim. Saudara membaca sejarah ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke 24. Di situ saudara akan temukan bagaimana mereka dikalahkan oleh Tuhan. Dan pasukan Sisera dihancurkan oleh karena pekerjaan Tuhan. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-15. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-keretanya dan tentara itu sampai ke Hasoret Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Ini yang menurut saya sebuah gambaran luar biasa yang saya ingin hubungkan dengan perang Armageddon, perang di Megiddo yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 16 ayat 16 yang sebentar kita akan belajar. So this text from Judges chapter 4. And God destroyed the enemies of Israel that led by Sisera. It shows to me the connection with the war in Armageddon that is talking in Revelation chapter 16 verse 16 here. Sisera lalu dibunuh oleh Yael. Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu diletakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab dia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Umat Tuhan menang. Israel menang. Tuhan memberi kemenangan kepada bangsanya dan musuhnya dikalahkan di Megiddo. Ada beberapa lagi poin-poin yang saudara bisa belajar tentang Megiddo. Untuk save waktu, saya mau maju kepada ayat per ayat dari pasal yang ke-16 yang menjadi teks kita. Saya hanya mau menggali tentang Megiddo ini. Kalau saudara ada waktu, saudara bisa lihat juga di situ terdapat juga bentengnya yang dibangun oleh Salomo di Megiddo, dibangun oleh Ahab, raja Israel. Jadi di situ merupakan tempat kekuatan bangsa Tuhan, termasuk dari zaman Salomo. Dengan demikian, saudara, Megiddo menjadi satu tempat simbol yang menunjukkan tempat peperangan secara fisik maupun secara rohani antara Tuhan dan iblis. Itu yang saya simpulkan untuk kata Megiddo atau Harmagedon atau Armageddon. Armageddon adalah tempat di mana terjadi peperangan fisik, termasuk peperangan spiritual rohani antara Tuhan Allah dan setan, umat Tuhan dan umat yang menyembah iblis. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dengan bukti-bukti ini, saudara, saya harap saudara sudah bisa mengerti dan mendapat gambaran tentang Harmagedon itu atau Bukit Megiddo.
Kenapa ini dipilih menjadi tempat peperangan yang terakhir oleh Tuhan? Karena disinilah terjadi peperangan rohani antara Tuhan dan iblis, umat Tuhan dan pengikut-pengikut iblis yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi tempat Harmagedon atau Armagedon menjadi pusat peperangan secara rohani sekaligus secara fisik. Armagedon atau Harmagedon ini juga sekaligus tempat yang menunjukkan betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa Tuhan menang atas iblis, betapa Tuhan adalah sang penguasa dan iblis tidak punya kekuatan melawan Tuhan. Di dalam pokok tentang Harmagedon atau Armagedon ini sekaligus menunjukkan kepada kita betapa Tuhan adalah luar biasa dan betapa gereja dipelihara oleh Tuhan dan betapa luar biasanya kekuasaan Tuhan, dan tentu gereja mendapat hiburan dengan pokok tentang Harmagedon ini. So there is a point of God in mention about this Harmagedon place. Because in here you see the power of God, the love of God, the justice of God, the care of God, the attention of God for the church. Jadi saudara, tatkala gereja yang sementara dianiaya, yang susah, yang menghadapi maut dan bayang-bayang maut, pada saat membaca akan kitab Wahyu ini, mereka merasa terhibur oleh karena peristiwa yang disampaikan oleh Tuhan tentang perang Harmagedon ini. Seperti tadi saya katakan di awal khotbah bahwa untuk memahami akan pokok perang Harmagedon ini perlu kita lihat secara luas di dalam konteksnya. Saya memulai dengan konteks pasal 14. Karena di dalam pasal 14 itu, baik bagian pertama sampai bagian yang terakhir, itu saya sudah melihat ada arah kepada perang Harmagedon. Khususnya di bagian ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Sudah berbicara tentang perang Harmagedon ini. Mari kita baca secara pendek saja di ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, Wahyu pasal 14 ayat 8, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawan nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat yang lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka akan naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Tatkala berbicara tentang sudah rubuh Babel, itu berbicara tentang kejatuhan kerajaan iblis yang disimbol dengan nama Babel sebagai tempat kerajaan iblis yang disimbol dengan nama itu. Sudah mengarah pada perang Armagedon di ayat yang ke-16 ini. Nah,
Nanti saudara lihat di dalam pasal yang ke-17 berbicara lebih dalam tentang kejatuhan Babel. Babel jatuh. Pasal 18 juga berbicara banyak tentang kejatuhan Babel dan nyanyian tentang kejatuhan Babel. Ini mengarahkan tentang kekalahannya Babel, kerajaan iblis itu melawan kerajaan Allah yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja itu, saudara. Dalam pasal yang 14 yang kita lihat 2 minggu yang lalu, atau bahkan 3 minggu yang lalu, yang berbicara tentang tuayan, di situ juga sudah mengarah pembicaraan tentang perang Armageddon. So you see, not only in chapter 14 verse 8 to verse 11 that talks about the fall of Babel kingdom, but also you see in verse 17 to verse 20 from chapter 14. It's talking about the harvest of our Lord Jesus Christ in destroying the unbelievers, the one who worship the devil. Pasal 14 ayat 17 sampai 20 tatkala berbicara tentang tuayan dan mereka digiling dan terjadi tumpahan darah yang begitu banyak dan terjadi penghancuran dan kematian yang bukan main-main itu, saudara, itu berbicara tentang perang Armageddon sebenarnya. Dari situ sudah bisa lihat. Jadi pasal 16 ayat 16 hanya bicara saja dikumpul di Armageddon. Itu sudah dijelaskan sebelumnya di pasal 14, saya baca. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilas sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Ayat 19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Ini murka Allah sudah dibicarakan nanti di pasal 16. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda. Hampir 2 meter atau 1,5 meter. 1,5 meter. Dan jauhnya 200 mil atau 300 kilo. Ayat 20 ini menunjukkan betapa ngerinya peperangan itu. Sehingga terjadi penumpahan darah yang mengerikan. Yang digambarkan jauhnya hampir 300 kilo. Dan tingginya darah itu 1,5 meter atau 2 meter. Di kekang kuda. Ini adalah berbicara tentang perang Armageddon. Saya lihat ini supaya tatkala saudara melihat pasal 16. Kita bisa paham bagaimana perang ini. Dan poin ini saja sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menang. Ini sekaligus menunjukkan kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. Kemenangan dia atas iblis tatkala dia mati dan dia bangkit. Itu sudah membuktikan. Makanya saudara kita tatkala merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Tidak saja melihat apa yang sudah terjadi, tapi sekaligus kita melihat ke depan bahwa nanti dalam perang Armageddon itu pun Tuhan Yesus menang, gereja menang, Tuhan Allah menang. Karena dalam pasal 14 jauh sebelum terjadi sudah dibuktikan tentang perang Armageddon ini dan terjadi kemenangan Tuhan atas si iblis dan semua pengikut-pengikutnya. Perang ini dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu di mana? Saudara bisa lihat di dalam pasal yang ke-19. Makanya tadi saya bilang hanya bisa kita paham ayat 16 ini dengan pasal-pasal sebelum. Nanti baru kita masuk ke ayatnya secara terperinci. Di dalam pasal 19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang di bawah pimpinannya dan dia menunggang kuda putih. Saya baca ayat ini, ayat 11 dan seterusnya.
Pasal 19. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Dan mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ayat 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ini yang dibicarakan di perang Armageddon itu. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai sang pemimpin perang Armageddon. Dalam bagian selanjutnya diceritakan bagaimana perang itu terjadi dan bagaimana kematian demi kematian terjadi. Tidak ada satupun yang hidup seperti apa yang terjadi pada saat Sisera dan pasukannya yang kuat itu dihancurkan oleh Barak dan Deborah dan pasukan mereka itu. Tidak ada satupun yang selamat, termasuk Sisera akhirnya juga tewas. Dicatat dalam ayat 17 dalam perang Armageddon. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar. Apa itu perjamuan besar? Yaitu ayat 18. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Seluruh orang yang ada di dalam perang Armageddon itu mati tewas. Saudara bayangkan, seperti yang digambarkan dalam pasal 14 bagian terakhir. Tumpahan darah itu tingginya hampir sekitar 2 meter di kekang kuda dan jauhnya hampir 300 kilometer. Saudara bisa bayangkan berapa banyak orang yang habis, yang mati, yang dibunuh oleh karena murka dan keadilan Allah. Maka dicatat di sini lebih dalam perang akhir perang Armageddon ini, sampai Tuhan memerintah malaikat untuk mengundang burung-burung di udara untuk datang dan menikmati perjamuan Tuhan, dalam arti perjamuan penghakiman, pengadilan Tuhan atas orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menyembah iblis ini. Panglima, raja, pahlawan, kuda, penunggang kuda, prajurit-prajurit, orang yang merdeka dan hamba, kecil besar, seluruhnya. Inilah yang terjadi di dalam perang terakhir sebelum dunia kiamat, perang Armageddon yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus yang namanya Yang Setia dan Yang Benar itu, yaitu juru selamat kita. Inilah yang menunjukkan jatuhnya Babylon. Ini yang menunjukkan jatuhnya kerajaan iblis. Dan ini membawa saya untuk masuk dalam ayat yang ke-10. So all these texts, including chapter 19, where
God through his angel invited all the birds in order to eat people that died because of the Armageddon war. All the kings and all the soldiers and all the people who come to war that being destroyed, they all died, including the horses and including all the war tools being destroyed. Inilah saudara yang diarahkan kepada kerajaan iblis dan pengikut-pengikutnya. Maka saudara, mari kita lihat sasaran arah penumpahan murka Allah yang kelima diarahkan ke kerajaan iblis, kerajaan binatang itu. Sebelum terjadi perang Harmagedon, diarahkan tumpahan murka Allah itu ke kerajaan iblis. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Kuasanya menjadi tidak ada lagi, kemampuannya menjadi hilang. Tidak bisa apa-apa lagi. Aturan-aturan yang dia buat, strategi-strateginya, manuver-manuvernya semua menjadi berantakan dan hancur. Dan dikatakan gelap berarti tidak ada kekuatan lagi. Pengaruhnya menjadi jatuh. Tatkala Tuhan mengarahkan murkanya ke kerajaannya, ke pusatnya, ke tahtanya, tempat di mana sumber kekuasaan dari binatang itu. Binatang yang sebelumnya diakui, disembah, diikuti, dielu-elukan bahwa tidak ada satupun yang akan melawan binatang ini di dalam pasal 13, sekarang tidak bisa ada apa-apa lagi di hadapan Tuhan Allah. Dan ini sekali lagi menunjukkan hiburan dan kekuatan bagi jemaat yang ada pada pertama membaca kitab Wahyu. Dan harusnya juga menjadi hiburan bagi saudara dan saya di tengah-tengah pergumulan, pergolakan, tantangan iman yang kita hadapi di akhir zaman ini. Bahwa tetap Tuhan adalah pemenang, dan siapa yang tidak menyembah Tuhan, inilah resiko konsekuensinya yang Tuhan tunjukkan di dalam ayat yang ke-10. Bukan saja itu, bukan kekuatannya menjadi gelap dan kemampuannya menjadi tidak ada lagi, tapi juga dikatakan mereka menggigit lidah. Berarti ada kesakitan, kesengsaraan yang maha dahsyat. Mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah di surga karena kesakitan dan karena bisu mereka. Saudara, inilah konsekuensi mengikut iblis. Inilah konsekuensi ada di dalam kerajaan si iblis. Inilah konsekuensi mengikuti strategi iblis dan menyembah iblis dan kroni-kroninya. Sebelumnya di pasal 13 dikatakan bahwa mereka seperti senang, beria-ria, berpesta pora. Sekarang tidak bisa buat apa-apa lagi. Tuhan Allah yang harus disembah bukan disembah, mereka justru makin menghujat Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 sudah dikatakan, oleh karena malapetaka cahaya matahari yang berupa seperti api mereka menghujat Allah. Sekarang juga masih karena bisu dan kesakitan, bukan mereka bertobat, justru makin menghujat Allah. Dan ini memang tidak ada pertobatan. Inilah orang-orang yang jelas ke neraka. Inilah mereka. Saudara bersyukur oleh karena kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, kita dikumpulkan dalam satu tempat yang berbeda. Seperti tercatat di dalam Matius pasal 25. Saudara dan saya bersyukur karena juru selamat kita. Tanpa dia saudara kita pun sama. Tapi karena dia dan karena kebangkitannya dan karena kemenangannya itu, saudara dan saya bebas. Dan ayat-ayat ini sekaligus menunjukkan, menggarisbawahi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Victory and victory and victory and victory forever and ever victory. Kemenangan yang tidak ada habis-habisnya dalam pasal demi pasal demi pasal kita Wahyu, termasuk
berbicara tentang cawan demi cawan demi cawan sampai cawan yang ketujuh membuktikan, menunjukkan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan dari Allah, kekuatan demi kekuatan dari Allah untuk gereja dan untuk saudara dan saya. Mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Semakin mereka mengikuti iblis, semakin mereka melawan Allah, semakin mereka melawan Tuhan yang di surga. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ayat yang ke-12 berbicara tentang bagaimana cara Tuhan untuk menggerakkan orang-orang yang tidak percaya ini berkumpul untuk masuk dalam perang yang Tuhan sudah siap. Dan saya mencatat di sini, saudara, dikatakan bahwa tatkala cawan itu yang ke-6 itu diarahkan kepada sungai Efrat supaya menjadi kering, supaya ada jalan bagi raja-raja dari sebelah timur untuk berkumpul dan masuk dalam tempat yang namanya Harmagedon. Ayat ini saudara bisa hubungkan dengan ayat yang ke-14 bahwa tatkala roh jahat yang keluar dari kerajaan iblis, dari binatang dan dari nabi palsu dan dari si naga, dari si iblis itu, roh-roh setan itu, roh-roh jahat itu, mereka mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan dalam hal itu mereka menarik raja-raja dari seluruh dunia. Jadi bukan saja dari timur yang dibicarakan dalam ayat 12, tapi juga dari seluruh dunia termasuk yang dari barat. Mereka dikumpulkan untuk peperangan hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa, yang kemudian disebut dalam ayat 16 dikumpulkan oleh Dia di Harmagedon. Jadi saudara, dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14 berbicara tentang gerakan dari si iblis untuk mengumpulkan seluruh orangnya untuk siap melawan perang Allah. Dan Tuhan Yesus juga menggerakkan mereka, mengumpulkan mereka, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak akan masuk dalam perang ini. Maka akan habis semua yang tidak percaya Tuhan, yang menyembah iblis ini akan habis, seluruhnya akan habis. Akan dihancurkan, akan dibunuh, akan mati, akan selesai. Saya mencatat satu poin penting di sini. Di dalam perang Harmagedon ini, saudara, dikatakan bahwa ini perang terjadi pada hari besar, hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini bukan perangnya si iblis, ini bukan perangnya si dragon, ini bukan perangnya antikristus, ini bukan perangnya nabi palsu, tapi ini perang yang disiapkan, yang diatur oleh Allah. Sehingga dikatakan Dia datang, dan dikatakan dalam ayat selanjutnya Dia datang seperti pencuri. Orang-orang ini juga tidak tahu kapan Dia datang, kapan perang Harmagedon ini terjadi. Tidak ada satu orang pun yang tahu, karena Dia datang seperti pencuri. Dan Dia sudah katakan barang siapa yang siap dengan hatinya dan jiwanya dan dengan membersihkan dirinya, yaitu percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu pakaiannya menjadi bersih, dia tidak akan jalan dalam telanjang. Siapa yang berjaga-jaga akan diberkati. Itu tidak lain yaitu orang percaya. Dan orang-orang ini telah dipisahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu berita sukacita bagi saudara dan saya, bagi orang yang waktu awal membaca kitab Wahyu ini, yang mengalami kesulitan, sengsara oleh karena penganiayaan dari kroni-kroninya iblis, raja-raja bengis itu. Mereka dihiburkan dan diminta supaya mereka berjaga-jaga, supaya mereka taat dan setia sampai mati, karena mereka diberkati. Mereka diberkati. Dikatakan di sana mendapat bahagia. Bahasa aslinya sebenarnya itu diberkati. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan yang sama. Behold, I come like a thief. Blessed
is he who stays awake and keep his clothes with him so that he may not go naked and be shamefully exposed. Blessed, diberkati. Saudara, ini adalah semangat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat umat Tuhan pada waktu itu pertama menerima kitab Wahyu ini, yaitu kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Sekaligus kepada saudara dan saya sebelum datangnya perang Armageddon yang kita tidak tahu kapan ini perang Armageddon. Saudara dan saya diminta untuk berjaga-jaga, untuk setia sampai mati, untuk tetap percaya Tuhan Yesus, untuk tidak menyangkal Dia, untuk taat Dia, untuk menyebarkan firman Tuhan, termasuk poin seperti ini, termasuk tentang kebangkitannya dan kemenangannya dan kasihnya. Injilnya kita sampaikan dan tetap berpegang pada Dia. Diberkati. Tapi yang tidak percaya, saudara, mereka ada di dalam kekuasaan iblis dan kerajaan iblis ini akan dihancurkan dan akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang sangat mengerikan dalam perang Armageddon yang diatur oleh Tuhan sendiri. Dan malaikat yang ketujuh setelah cawan yang keenam, cawan yang ketujuh, malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Menurut saya ini adalah pernyataan dari Tuhan yang katakan sudah selesai. Artinya sudah sampai pada titik terakhir. Ini artinya murka Tuhan akan selesai dengan datangnya cawan murka Tuhan yang terakhir. Tapi cawan ini diarahkan ke angkasa. Saudara, dalam berita selanjutnya, setelah itu apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi, kilat dan guntur, dan tergoyanglah dunia ini. Pulau-pulau menjadi hilang dan tidak ada lagi gunung, dan terjadi hujan es yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi ini. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Saudara, kalau kita dengar gempa bumi yang biasa terjadi, satu bagian atau 2 bagian dari daerah, itu saja sudah menakutkan dan menjadilah tsunami dan pergeseran tanah dan lain sebagainya. Terjadi penghancuran tanah. Itulah gempa bumi yang kecil, tetapi ini dikatakan gempa bumi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat dari gempa bumi itu, saudara, begitu hebatnya, maka kota-kota besar menjadi jatuh. Kota besar itu yang dikatakan kota dari kota Babel itu, dan kota-kota bangsa yang tidak mengenal Allah menjadi runtuh. Oleh karena itu, maka ini, saudara, kekuatan iblis menjadi hancur sekali. Pengikut-pengikut iblis dengan kemewahannya dan apa semua itu menjadi hancur karena kota-kotanya semua menjadi jatuh rontoh. Tidak ada kekuatan lagi, tidak ada harapan lagi. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Babel tidak lain yaitu kerajaan iblis. Nanti akan dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya bagaimana Tuhan menjelaskan tentang Babel itu sendiri. Yang saya lihat tidak lain adalah kerajaan iblis itu. Kerajaan di mana para pengikut iblis menyembah iblis. Dan semua pulau hilang. Pulau hilang, saudara. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Itulah akibat dari pelaksanaan hukuman Tuhan yang terakhir. Menurut saya ini sudah mengarah pada kiamat. Setelah perang Armageddon itu, maka terjadilah kiamat itu. Sedikit lagi selesai. Selesai. Ini sudah paling terakhir
perang terakhir, bencana terakhir, dan manusia-manusia dihukum dalam perang itu, bahkan dalam hukuman-hukuman Tuhan yang luar biasa. Hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudara, saya baca tentang hujan es itu dikatakan 100 pon. Di dalam penafsir dikatakan bahwa itu beratnya sekitar 45 kg. Kalau hujan-hujan es biasa, saudara, itu paling berat itu setengah kilo, paling berat. Kalau tidak di bawah dari itu, berupa batu-batu es. Ini dikatakan seberat 45 kilo. Saudara, itu kalau kena orang itu bukan saja bengkak, itu ya mati. Batu begini saja kalau dilempar, kena di kepala mati, kena di badan hancur. Apalagi yang berat 45 kg dan datangnya begitu banyak. Hancur. Hancur rumah, hancur kota, hancur manusia. Habislah seluruh manusia. Itulah yang saya melihat sebagai akhir dari segala sesuatu. Perang Armageddon menghabiskan manusia bersama dengan datangnya bencana-bencana alam itu. Datang dengan hujan es yang berat. Maka tidak ada satu manusia lagi yang hidup. Dan disitulah menurut saya kiamat. Kapan terjadi? Kita tidak tahu. Saudara, ini sekaligus menunjukkan kemenangan Allah. This shows the victory of God, that He is the God, He is the living God, He is the Almighty, He is awesome, He is amazing. Ini menunjukkan betapa Dia Tuhan Allah kita maha kuasa dan luar biasa. Jadi saudara, dengan mendengar akan 7 cawan murka Allah ini, sekaligus menunjukkan kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan yang tidak pernah henti-hentinya dari Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Dan pada pokok terakhir, tatkala cawan yang kelima, keenam, dan ketujuh diarahkan saudara, maka selesailah kekuatan iblis. Maka selesailah kekuatan si dragon. Maka selesailah pengikut-pengikutnya. Maka matilah, maka habislah kekuatan dan kehidupan mereka. Sekaligus menunjukkan kekuatan Allah. Sekaligus menunjukkan kekuatan Tuhan Yesus. Sekaligus menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita. Sekaligus mengingat betapa Dia menang atas iblis tatkala Dia bangkit pada hari Paskah itu, pada hari yang kita rayakan hari ini. Luar biasa saudara. Saya melihat ini sebagai kemenangan yang super duper luar biasa. Maka saudara dan saya hanya katakan terpujilah nama Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang telah memenangkan kita atas maut, memenangkan kita atas iblis, memenangkan kita atas dosa, memenangkan kita keluar dari ancaman hukuman kita, bahkan sampai pada perang Armageddon pun menunjukkan betapa kita menang, gereja menang, umat Tuhan menang, dan iblis kalah dan hancur dan rubuh dan tidak bisa buat apa-apa, dan semua pengikutnya menjadi tidak ada apa-apa lagi. Kita adalah lebih dari pemenang. We are more than conquerors. Praise God. All the glory to God. Semua pujian dan hormat dan kemuliaan dan kejayaan dan keperkasaan dan hikmat dan kemuliaan dan puja dan pujiannya kepada Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus yang begitu baik. Soli Deo Gloria. Segala pujian, syukur dan kemuliaan hanya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.